kita akan melakukan praktikum peredaran darah vena. Hal ini kita akan melihat bagaimana morfologi vena di lengan bawah. Untuk melihat vena, kita harus menekan vena di bagian proksimal terlebih dahulu di daerah siku. Kemudian kita minta orang coba untuk menggenggam. Ya. Kemudian nanti kita akan lihat vena dengan ukuran yang sudah lebih membesar di sini. Setelah itu kita perlu melihat bagaimana katup vena di sini. Kita bisa lakukan percobaan ke arah distal, kita tekan apakah berhasil menghilangkan vena. Venanya tetap ada. Kemudian kita lakukan penekanan ke arah proksimal. Pada penekanan ke arah proksimal, katup akan terbuka sehingga venanya akan menghilang. Sementara kalau penekanan pada distal, venanya akan tetap ada. Ini adalah penjelasan bagaimana peranan katup vena dalam mencegah aliran balik vena. Kita bisa lihat vena yang terjelas seperti ini. Ini nanti akan menggambarkan bahwa vena akan mengembang dengan sangat jelas di sini, dan nanti kita bisa lakukan pengosongan vena. Berikutnya kita akan praktikum mengenai pengembangan vena pada lengan. Jadi nanti disilakan untuk tangan kanan mengangkat tangannya ke atas dan tangan kiri di bawah. Ya, kita tunggu sekitar 1 menit dalam posisi seperti ini untuk melihat bagaimana pengembangan vena dengan 2 posisi yang berbeda. Oke, setelah 1 menit, kembalikan tangannya ke posisi lurus kedua-duanya. Dan kemudian kita lihat proses pengembangan lengannya. Bagaimana warna yang dihasilkan dan bagaimana venanya. Kita bisa lihat pada tangan kanan dengan tangan kiri terlihat lebih merah dibandingkan dengan tangan kanan. Itu juga pada venanya, kita bisa lihat vena di sebelah kiri itu terlihat lebih besar ukurannya dibandingkan dengan vena di sebelah kanan. Kita selanjutnya akan mengikuti praktikum waktu pengisian pembuluh darah vena. Kita sudah siapkan sphygmomanometer di lengan kanan si pemeriksa. Kemudian kita angkat, suruh si yang diperiksa mengangkat lengan tangan sedikit untuk membantu pengosongan venanya. Kemudian kita berikan tekanan sedikit di atas kanan vena. Kita atur di sini sampai 50 sampai 60. Oke, kemudian kita catat waktu mulai nanti venanya dari pertama ini sampai terisi cukup jelas. Oke, di sini kita bisa lihat venanya sudah mulai cukup terlihat. Kemudian kita balikan lagi. Kita ulang proses yang sama dengan proses yang ini, tetapi nanti kita minta si orang coba untuk melakukan penggenggaman tangan berulang kali, kontraksi dan relaksasi secara terus. Kita hitung waktunya mulai dari pada saat si orang coba melakukan kontraksi dan relaksasi dari otot tangan. Oke, silakan dicoba. Oke, kita sudah bisa lihat sudah ada pembesaran dari venanya. Kalau kita lihat, maka waktu yang dibutuhkan itu lebih cepat pada yang menggunakan kontraksi dan relaksasi dibandingkan yang tidak. Kita akan melakukan pengukuran tekanan vena secara tidak langsung menggunakan cara Gardner. Orang coba dipersilakan berbaring di tempat
tempat meja pemeriksa, kemudian di ujung, kemudian tangan yang akan diperiksa kita mintakan untuk menjuntai ke bawah. Kita mempersiapkan penggaris di sini. Kita pastikan bahwa venanya sudah terisi semua, mengembang sampai kita lihat pengembangan vena yang sudah cukup banyak dengan ini, karena nanti aliran darah akan ke bawah. Setelah venanya mengembang, kita minta orang coba untuk menaikkan tangannya ke atas secara berlambat-lambat, naikkan ke atas, lambat, sebentar, maaf, sampai nanti vena yang kita lihat itu menghilang. Ini masih ada venanya, pengembangan vena ke atas lagi. Oke, di sini nanti kita hitung ketinggian dari sumbu tubuh. Ketinggian dari sumbu tubuh ke ujung vena. Kita hitung ketinggiannya dari sini, tinggi jantung sampai ke tangan. Ini sekitar 15 ke 35, berarti ke sekitar 20 cm. Berarti nanti kanannya sekitar 20 cm air. Kemudian dengan percobaan yang sama kita lakukan lagi percobaan seperti tadi, tapi dengan kedua kaki terangkat ke atas. Naikkan kedua kaki ke atas, dinaikkan, oke. Ya, tangannya ke bawah. Ini tujuan untuk meningkatkan venous return lebih banyak. Kemudian setelah itu kita minta tangannya naik ke atas lagi. Setelah pengembang kita lihat lagi sampai pengembangannya hilang. Kemudian kita hitung lagi berapa ketinggian dari tempat yang tadi, sama nih. Oke, ya, sekitar 25 cm. Kemudian berikutnya dengan cara yang masih sama seperti tadi, cuma kaki sudah kita turunkan lagi. Sekarang kita minta si orang coba untuk melakukan falsafah seperti saat melakukan buang air besar. Gunanya untuk memberikan tekanan di tingkat intratoraks. Silakan melakukan falsafah. Oke, kemudian kita nilai pengembangan, kita lihat lagi, minta untuk menaikkan lengannya sampai ke atas, sampai kita lihat pengembangannya hilang. Oke. Sudah? Berarti di sini kita bisa lihat, kita hitung lagi berapa ketinggian. Kita bisa lihat sekitar 10 sampai 15. Oke, sudah. Berikutnya yang terakhir, kita minta orang coba berdiri. Orang coba berdiri, kemudian tangan diposisikan di samping, di bawah. Kita bisa lihat pengembangan. Kemudian kita minta tangannya dinaikkan ke atas sampai lambat, bertahap sedikit, sampai nanti pengembangan venanya hilang. Jadi seberapa batas tekanan vena yang bisa dia mengalirkan aliran balik vena. Oke. Di sini tekanan venanya sudah tidak mengembang, kita bisa hitung tingginya dari batas tinggi jantung. Oke, kita ambil tinggi setinggi katup trikuspid, tegak lurus ke sini, kemudian kita hitung tingginya dengan menggunakan garis. Maka di sini kita bisa dapat sekitar 10 cm. Sekian praktikum kita untuk praktikum tekanan vena. Kita akan melakukan pemeriksaan hiperemia reaktif dan hiperemia aktif. Pertama, untuk hiperemia reaktif, kita akan melakukan pemasangan sphygmomanometer dan nanti kita pompakan tekanan darahnya sampai di atas tekanan darah arteri orang coba. Kita lakukan pemeriksaannya, kita naikkan tekanan darah sampai di 150-160. Karena kita anggap tekanan darah orang coba normal. Kita biarkan sementara. Kemudian nanti kita lihat lengan
lengan orang coba, kita bisa lihat sedikit kebiruan sudah di sini di ujung lengannya, ya, menggambarkan ada proses perubahan menjadi cyan methemoglobin. Kemudian yang namanya hiperemia reaktif nanti kita akan lepaskan, kemudian kita lihat pembuluh darahnya, aliran darah yang nanti akan menjadi jauh lebih merah dan meningkat. Itu adalah proses bagaimana yang kita sebut namanya hiperemia reaktif. Kemudian untuk hiperemia aktif itu sebenarnya sama dengan proses ketika seseorang itu berolahraga, maka pembuluh darahnya akan bervasodilatasi secara otomatis untuk memenuhi kebutuhan dia saat berolahraga. Untuk melakukan uji cobanya, kita cobakan menaikkan tekanan darah sampai ke 60 sampai ke 70, di mana lebih dari tekanan vena, kurang dari tekanan arteri. Kemudian nanti kita akan bisa lakukan dengan menambahkan air es sebenarnya untuk melihat seberapa pelebaran dari pembuluh darahnya. Maka nanti aliran darah segera akan langsung memerah, tangannya dari biru itu nanti akan meningkatkan aliran darah yang kita sebut namanya hiperemia aktif. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan percobaan garis putih untuk melihat ada peran dari sphincter prekapiler di kulit. Kita ambil salah satu benda tumpul, dalam ini saya ambil contoh kunci, ya. Boleh menggunakan pensil yang tumpul ujung belakang atau ujung belakang pena. Kemudian kita torehkan di kulit. Nanti akan terlihat sedikit memutih. Kita ulang lagi. Sedikit lebih putih yang merupakan sebenarnya itu adalah tertutupnya sphincter prekapiler. Di sini kita bisa lihat ada pelebaran dari pembuluh darah. Nanti kita hitung waktu mulai dari kita melakukan pemeriksaan ganda 3 tadi dengan waktu munculnya pelebaran pembuluh darah tersebut. Demikianlah praktikum fisiologi kita kali ini terkait peredaran darah tepi dan spirometri. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.